Persyaratan Imam Mahdi. Lucu juga kulihat cerita Imam Mahdi itu adalah cerita kosong yang tidak akan pernah ada. Ingat itu. Begitu besarnya cerita Imam Mahdi itu adalah kedustaan. Sampai kapanpun tidak akan keluar Imam Mahdi. Siapa itu Imam Mahdi? 3 hal Islam terjadi kebohongan sepanjang masa. Kalau tidak kalian rubah mindsetnya, maka kalian mati konyol, mati kebohongan. Dajjal, Nabi Isa turun, Imam Mahdi akan turun, datang, itu cerita konyol, cerita anak-anak, cerita fiksi, dusta, kebohongan, ludruk yang dipercaya orang-orang muslim sebagian besar. Inilah ketololan kaum muslimin yang turun-temurun. Kalau tidak kalian rubah mindsetnya, dunia seperti ini hingga kiamat. Tidak ada nabi yang datang, tidak ada Imam Mahdi yang datang, tidak ada Dajjal yang datang. Yang ada adalah agama Islam yang terus menerus ada. Al-Quran tidak ada yang bisa merubah. Nabi telah tiada, tidak pernah mengurusi tentang Nabi Isa turun. Nabi telah tiada, tidak pernah berkata Dajjal akan datang. Nabi tiada, tidak pernah mengatakan bahwa suatu saat ada Imam Mahdi yang datang. Kenapa orang-orang bodoh yang percaya seperti itu? Karena dia adalah Syiah. Ingat itu. Pak Amiluddin, setiap zaman itu tidak kosong daripada hujah, tidak kosong dengan adanya Imam Mahdi. Kalau tidak ada Imam Mahdi ini, dunia udah digulung, termasuk Pak Amiluddin udah nggak ada. Ini karena berkat adanya Imam Mahdi yang dinanti, dunia ini masih ada, matahari masih bersinar. Kalau hujah Allah sudah tiada, buat apa dunia ini masih ada? Begitu Pak Amiluddin. Imam Mahdi itu bagaikan matahari. Kalau cerita kosong karena pikiranmu kosong, bro, tidak punya pengetahuan gitu loh. Jadi isi dulu pikiranmu tuh supaya tahu ciri-cirinya Imam Mahdi. Cari ilmu dulu supaya tidak kosong gitu. Orang yang percaya kedatangan Imam Mahdi dosanya banyak. Yang pertama, membuat kebohongan pada kaum muslimin sepanjang masa. Begitu besarnya berita ini, tak ada satupun di dalam Al-Quran menceritakan tentang kedatangan Imam Mahdi. Ayat dibolak-balik, dicungkir balik, tak ada satupun yang mengatakan Imam Mahdi akan datang. Yang menyatakan Imam Mahdi akan datang adalah hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Ribuan sahabat, tak ada satupun yang bicara tentang kedatangan Imam Mahdi. Tak ada satupun yang menukil di dalam kitabnya. Ulama, kiai, ustaz, imam mazhab, tak ada satupun yang menukil tentang kedatangan Dajjal
Imam Mahdi. 3 sejoli itu adalah cerita yang begitu populer, tapi kenapa tidak dinukil satu ayat pun? Adapun ayat yang selalu dibuat dasar tentang kedatangan Imam Mahdi bunyinya sebagai berikut. Walaqad katabna bizzaburi min ba'di dzikri annal awruda yurizuha ibadi solihun dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Laut Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Di situ tidak ada menitakan Imam Mahdi yang akan datang, hanya hamba-hambaku yang soleh. Betul, bumi ini akan diwarisi, dipusakai adalah orang-orang yang soleh. Siapakah orang-orang yang soleh itu yang dimaksud? Ulama lain mengatakan itu adalah Imam Mahdi. Itu sangat mentafsiri Al-Quran begitu serampangan. Karena orang-orang soleh itu ketika dia beribadah dengan baik, itulah yang disebut mewarisi bumi ini. Siapapun boleh jadi orang soleh. Kau paham itu? Kalian yang percaya kedatangan Imam Mahdi sungguh sangat tidak memahami ayat-ayat Allah bahwa kiamat itu datang secara tiba-tiba, bukan menunggu kedatangan Imam Mahdi. Kalian tidak ada bukti yang kuat tentang kedatangan Imam Mahdi, hanya cerita-cerita kolot dan dibumbui dengan kata-kata dan dipelesetin dengan ayat-ayat dan hadis palsu. Paham itu? Kalau Anda tidak yakin ya sudah, diam saja. Diam saja, biar tidak nama dosa. Imam Mahdi ini Rasulullah yang hidup, gitu loh. Penggantinya Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah mati, itu mesti ganti yang hidup lagi. Karena Rasulullah ini menjadi arsinya Allah. Nah, Rasulullah di zaman sekarang dikenal dengan Imam Mahdi. Gitu. Jadi kalau Imam Mahdi tidak ada, Allah pun tidak ada. Karena Imam Mahdi ini wali, menjadi arsinya Allah. Gitu. Nuzulul Quran nuzul ke dunia bersama manusia. Itu loh bos, kalau Anda tidak percaya sudah diam saja. Itu tidak perlu membantah. Nanti kamu yang berdosa karena tidak percaya pada Rasulullah berikutnya, gitu. Karena Rasulullah yang hidup ini menjadi arsinya Allah. Kalau Rasulullah tidak ada, Allah pun tidak ada. Gitu. Jadi bagaimana seperti itu? Begitu. Jadi kalau masih ada manusia, itu Imam Mahdi itu selalu ada. Karena menjadi pembimbing manusia yang hidup ini ke jalan yang baik. Salah satu Imam Mahdi yaitu Soekarno. Berhubung dia sudah wafat, ganti lagi. Itu loh. Karena arsinya Allah itu mesti berganti. Bila sudah meninggal itu ganti yang baru. Jadi Rasulullah itu mesti orang yang hidup.
kalau yang mati selesai untuk ganti Rasulullah yang baru di masa yang baru untuk memikirkan keselamatan umat di masa yang baru dengan permasalahan yang baru. Begitu. Ya itulah ciri-ciri Imam Mahdi. Manusia nuzulul Quran yang diperingati oleh umat Islam tiap bulan puasa. Jadi Quran, pribadi Quran, nuzul bersama manusia. Nah, manusia yang menjadi nuzulul Quran ini ya mesti Rasulullah. Rasulullah sekarang itu dikenal dengan Imam Mahdi, wali Imam Mahdi gitu. Jadi mesti ada di setiap masa. Karena untuk memikirkan keselamatan umat di masa yang baru dengan permasalahan yang baru. Zaman Nabi Muhammad permasalahannya dengan sekarang pun tidak sama. Jadi Allah itu di setiap masa mesti menjadikan manusia sebagai Rasulullah yang baru, sebagai arsinya Allah. Imam Mahdi ini dikenal oleh agama lain itu dengan nuzulnya kembali Yesus, nuzulnya firman kembali ke dunia, yaitu Yesus kalau orang Kristen. Jadi munculnya kembali Yesus dengan manusia, berwujud manusia baru, yaitu Imam Mahdi. Kalau dalam Islam, Imam Mahdi ini nuzulnya Quran, pribadi Quran ini nuzul bersama manusia, pribadi firman nuzul bersama manusia, yaitu Rasulullah, awali Rasulullah yang hidup. Jadi di zaman sekarang pun ada Imam Mahdi. Cuma tidak harus memperkenalkan diri. Itu yang penting arsinya Allah ada. Rasulullah. Salah satunya itu Soekarno yang berhasil mempersatukan seluruh umat beragama dengan ilmu Pancasilanya. Itu ciri-cirinya ada di Soekarno, Imam Mahdi, karena berhasil memikirkan keselamatan umat dengan ilmu Pancasila. Ya terserah kamu agamanya apa, Islam apa Kristen. Kalau Kristen kan meyakini nuzulnya Yesus ke dunia, sedangkan Islam meyakini nuzulnya Quran ke dunia, Lailatul Qadar itu, yaitu manusia yang Imam Mahdi, berwujud manusia Imam Mahdi, yang nuzulnya Lailatul Qadar itu manusia Lailatul Qadar. Kok hayalan? Salah satunya tak kasih contoh Soekarno, Imam Mahdi dia. Para wali di Indonesia juga Imam Mahdi, karena mereka itu dilengkapi nuzulul Quran, manusia Quran. Statusnya sama dengan Rasulullah Muhammad. Nabi Muhammad kan statusnya Quran hidup, Quran pribadi. Lebih jauh di masa yang lampau lagi, yaitu Nabi Isa. Nuzulnya firman menjadi manusia. Itu orang Kristen meyakini itu. Nuzulnya firman menjadi manusia. Yaitu Nabi Isa. Makanya Imam Mahdi dikenal dengan titisan Isa atau Yesus. Karena sama, nuzulnya firman ke dunia. Yaitu Imam Mahdi atau nuzulnya Quran ke dunia menjadi Imam Mahdi.